Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Di sini saya akan coba mengulang tentang materi fungsi manajemen keperawatan. Nah, sebetulnya teman-teman materi ini sudah pernah kita bawakan, tapi ada beberapa teman kita yang melakukan request, tolong dong coach, ulang materi tentang fungsi manajemen keperawatan. Katanya masih sering terbalik-balik dalam menentukan tahapan fungsi manajemen keperawatan. Apakah dia pada tahapan planning, organizing, staffing, directing, ataupun controlling. Nah, di sini teman-teman, di slide bisa kalian lihat bahwa ada 5 tahapan dalam fungsi manajemen keperawatan. Nah, kenapa coach pada diskusi kita sebelumnya hanya terbagi 4? Oke, jadi teman-teman, tidak ada yang salah terkait tentang tahapan dalam fungsi manajemen keperawatan. Intinya kita paham terkait dengan kasus soal di rentang mana atau di tahap mana yang akan dibuat oleh si pembuat soal tersebut. Jadi teman-teman, perbedaannya, jika kemarin hanya terdiri dari 4 tahapan, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling, jadi ternyata staffing ini adalah bagian dari organizing. Oke? Tapi karena ada juga literatur yang mengatakan bahwa staffing ini sudah terpisah dan dia merupakan tahapan berikutnya setelah pengorganisasian. Jadinya saya di sini akan memaparkannya. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke. Jadi teman-teman, yang pertama adalah tentang tahapan planning ataupun perencanaan. Di sini adalah penentuan tujuan awal. Mau ngapain ke depannya? Oke. Di sini, yang akan kalian lihat di contoh kasus adalah dia membahas tentang misi, visi, tujuan, kebijakan, prosedur, dan peraturan-peraturan dalam pelayanan keperawatan. Perkiraan proyeksi, jangka panjang dan jangka pendek, serta menentukan jumlah biaya dan mengatur adanya perubahan berencana. Itulah semuanya tahap planning, teman-teman. Kemudian yang kedua, tahap organizing ataupun pengorganisasian. Di sini, di tahapan ini, kalian akan menemukan kata-kata adanya struktur organisasi. Siapa yang menjadi kepalanya dan siapa yang menjadi bawahannya. Model penugasan keperawatan. Dengan cara apa MAKP, pendokumentasian asuhan keperawatan di ruangan tersebut misalnya. Kemudian job description, apa saja tugas-tugas kepala ruangan, apa saja tugas-tugas Katim, dan apa saja tugas-tugas bawahan. Kemudian memahami serta menggunakan kekuasaan dan otoritas yang sesuai. Itulah di pengorganisasian. Sedangkan di staffing ataupun ketenagaan, ya teman-teman, ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian. Misalnya teman-teman, penerimaan pegawai baru atau rekrutmen, melakukan wawancara dan mengorientasikan staf, menjadwalkan dan mensosialisasikan pegawai baru serta pengembangan staf. Ini semuanya di staffing. Oke. Kemudian yang keempat adalah directing atau actuating atau sering disebut sebagai pengarahan. Nah, di sini akan ada yang namanya pemberian motivasi, ada supervisi ataupun kunjungan, mengatasi adanya konflik, pendelegasian tugas, serta komunikasi dan fasilitasi untuk kolaborasi. Di sini semuanya adalah di directing atau pengarahan. Jadi kalau misalnya ada perawat pelaksana yang berantem dengan sesama perawat pelaksana, maka di pengarahan inilah dilakukan penyelesaian di tahap pengarahan. Jika ada tugas, misalnya Katim tidak bisa hadir dan
dia mendelegasikannya tugas kepada perawat senior, tapi dia masih dalam pelaksana. Di sini adalah pendelegasian, di sini juga adalah bagian dari pengarahan. Oke. Kemudian controlling, teman-teman, atau pengontrolan. Di sini, pelaksanaan penilaian kinerja staf, pertanggungjawaban keuangan, pengendalian mutu, pengendalian aspek legal dan etik, serta pengendalian profesionalisme asuhan keperawatan. Di sini adalah bagian dari pengontrolan ataupun tahap evaluasi. Apakah perencanaan yang dilakukan di awal terlaksana sampai tahap pengontrolan. Jadi itulah fungsi manajemen keperawatan yang terdiri beberapa tahapan, di mana dalam melakukan sebuah kegiatan misalnya, kita melakukan yang namanya perencanaan. Apa tujuan kita, apa visi kita, apa kebijakan yang harus kita buat, dan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian kita membutuhkan namanya organisasi untuk pelaksanaannya. Siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang menjadi penggerak, dan siapa sebagai pelaksana. Nah, dan apa tugas dari masing-masing yang sudah kita rekrut sebagai, ataupun yang sudah kita tetapkan sebagai ketua, sebagai anak buah misalnya. Kemudian setelah kita menentukan struktur organisasinya, maka kita merekrut staf, merekrut orang-orang yang akan membantu kita dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kita lakukan pengarahan kepada orang-orang yang kita rekrut tersebut agar sesuai dengan visi dan misi organisasi yang sudah ditetapkan. Jika ada konflik, di situ diselesaikan. Jika ada tugas dan si pemberi tugas tidak dapat hadir atau berhalangan, dapat didelegasikan dengan orang lain. Kemudian setelah itu barulah terlaksana pengontrolan ataupun pengecekan apakah semuanya berjalan dengan baik atau tidak. Jadi itulah kira-kira kesimpulan dari fungsi manajemen keperawatan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kalian, dan semoga tidak tukar-menukar lagi dalam menjawab soal nantinya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.